Hukum khidbah mu'taddah. Apa hukum mengkhidbah wanita yang sedang dalam masa iddah? Al-mar'atul mu'taddah, ya, dalam masa-masa iddah, fi syuhuril iddah, imma an takuna raj'iyatan aw ba'inah. Jadi perempuan itu nanti di sini dijelaskan ada dia masa iddahnya itu iddah raj'i, ada yang iddahnya iddah ba'in. Apa saja itu maksudnya? Kita lihat penjelasannya di bawah. Pertama, ada namanya wanita yang mutallaqah raj'iyah, yang allati tulliqat marratan au marrataini wa hiya fi athna'il iddah. Yang ditalak sekali atau talak 2 kali dan dia sedang dalam masa iddah. Masa iddahnya wanita yang tertalak itu kan salah satu quru, 3 kali masa suci. Maka kalau sedang statusnya wanita dia ini mutallaqah raj'iyah, ya, mutallaqah raj'iyah, fala yajuzu tasrih, tidak boleh dia ada orang menkhidbahnya dengan lafaz sharih, ya, ka qaulil khatib uridu zawajaki, uridu nikahaki, aku ingin melamarmu. Ini lafaz khidbah yang sharih. Di lafaz khidbah itu ada 2. Ada lafaz yang sharih kayak tadi, aku ingin menikahimu. Wah, ini udah jelas-jelas melamar nih. Lafaznya terang banget. Aku ingin melamarmu. Kalau statusnya perempuan tadi adalah wanita mutallaqah raj'iyah, haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menkhidbah wanita yang sedang dalam masa iddah raj'iyah. Begitu pula tidak boleh perempuan menjawabnya. Boleh menerima, ya, karena ketika dalam masa iddah si wanita itu statusnya secara hukum masih istri suami yang mentalaknya, dan yang paling berhak merujuknya adalah si suami, karena si perempuan yang ditalak secara raj'i, masih raj'i, dia masih dapat nafkah dari suami yang mentalaknya, sehingga dia tidak boleh menerima khidbah dari laki-laki lain. Wa kadzalika la yajuzu lahu at-ta'rid, enggak boleh tasrih dan enggak boleh ta'rid juga. Wa ta'ridu huwa kalamun yuhtamalu al-khidbatu wa ghairuhu ka'an yaqula al-khatib sa'idun man yatazawwaju mithlaka au mithlaki, ya, au zawjuha alladhi talaqaha amma zawjuha alladhi talaqaha falahu an yuraji'aha. Atau dia dengan lafaz ta'rid, ya. Ta'ridnya contohnya itu tadi kan, terjemahan bebasnya gini, sungguh beruntung, sungguh bahagia laki-laki yang bisa menikahimu. Nah, itu kan menunjukkan ketertarikan, tapi tidak secara sharih menunjukkan itu lamaran. Beda dengan yang pertama tadi. Saya mau melamarmu, saya mau menikahimu, itu sharih. Kalau ta'rif itu tadi, ya, sungguh beruntung, ya, laki-laki yang bisa menikahimu. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa menolak pesonamu, dan seterusnya lah, kata-kata yang lain. Tidak boleh ta'rid maupun tasrih, tidak boleh. Ya. Tapi yang boleh merujuk siapa? Ya suaminya. Suami yang mentalaknya. Karena itu hak dia. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Kan begitu kata Allah. Kemudian mutallaqah ba'in. Mutallaqah ba'in ini wanita yang ditalak 3 atau ditinggal mati suami, atau yang dikhulu' sama suami. Jadi ada mutallaqah ba'in bainunah sughra. Ya, mutallaqah ba'in bainunah sughra. Ya, ditalak 1 atau ditalak 2, tapi masa iddahnya sudah selesai. Itu namanya bainunah sughra, atau yang dikhulu'. Perempuan yang dikhulu'. Apa itu khulu'? Khulu' itu secara cepat, khulu' itu adalah talak dengan iwad. Kata si istri, ceraikan aku, nanti aku akan kasih kamu uang 10 juta atau 10.000 misalnya. Kata suami, udah aku talak kamu. Itu talakun bi'iwad. Nanti ada babnya, insya Allah kita akan bahas secara detail. Atau ditinggal mati suami, yaitu talak ba'in kubro juga sudah, ya, karena sudah ditinggal mati suami. Atau ditalak 3. Maka ketika wanita yang statusnya talak ba'in,
baik talak bain sugro atau talak bain kubro, itu hanya boleh melamar, mengkhidbah dengan cara ta'rid. Fala yajuzu tasrih asna al-iddah amma ta'rid fajaiz. Hanya boleh melamar dengan lafaz ta'rid. Wa yakunul aqdu 'alaiha ba'da intihail iddah. Melamarnya memang boleh. Ketika masih dalam masa iddah boleh melamarnya dengan bahasa ta'rid. Tetapi pernikahan tetap dilangsungkan setelah masa iddahnya selesai. Oke. Qala ta'ala wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum ila akhiril ayat. Faedah yustahabbu fil makhtubah. Nah, ini hal-hal yang disunahkan, ini sudah kita bahas juga kemarin. Ya, masih sama sebenarnya. Ketika laki-laki mau melamar itu ya disunahkan si wanitanya itu adalah perawan, bisa punya anak, subur atau tidak mandul, cantik tapi tidak terlalu cantik, aqilah, ya, mutadayyinah, solehah, thayyibatun nasab, nasabnya bagus, bukan dari kerabat dekat, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala tungkahul mar'atu li arba'. Itu ya, itu hadisnya kan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Al-malu limaliha wa lihasabiha, karena hartanya, karena nasabnya, wali jamaliha, ya, dan cantiknya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Itu tadi fil makhtubah, wanita yang dikhitbah. Sedangkan wanita juga harus pilih-pilih nih. Kalau yang melamar laki-laki yang bagaimana? Nah, disunahkan bagi si pelamar itu laki-laki yang bagaimana? An yakuna dza khuluqin wa dinin. Ya, akhlaknya baik dan juga orang yang mempunyai agama yang baik, yang saleh. Ini betul-betul penting memilih pasangan yang mempunyai akhlak yang baik, selain bertanggung jawab, ya, dan juga mempunyai agama yang baik, memiliki pemahaman agama yang baik. Karena pernikahan ini semakin dekat dengan Allah, maka pernikahannya akan semakin mawaddah, sakinah, mawaddah, warah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun wa fasadun arid. Nah, kalau datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi akhlaknya, agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak dilakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Nah, jadi sebagaimana perempuan sunahnya begitu, laki-laki juga begitu, ya. Akhlaknya baik dan agamanya baik, ya. Jangan sampai punya calon suami yang nggak bisa sholat. Nah, itu jangankan nggak sholat malah, ya. Nggak sholat bahkan fasik. Seganteng apapun tapi kalau fasik, ya, nggak sholat, nggak ngerti hak-hak sebagai suami istri, ini muskilah. Far'un ma yuqaddimuhul khatib ilal makhtubah min syabakatin hiya juz'un minal mahr wa laysat hadiyatan fa inda faskhil khutubah fa inna syabakah ta'udu ilaihi sawa'an akana al-fasqu min jihatihi am min jihatiha bi khilafil hadaya. Ini syabakah, ya, Allah alam maksudnya itu mungkin adalah seserahan ketika lamaran. Kalau itu adalah bagian dari mahar, di sini kata Syekh Hisham, yang diserahkan oleh si pelamar kepada si wanita yang dilamar. Seserahan tadi itu juz'un minal mahar, itu adalah bagian dari mahar. Maka dan bukan hadiah, bukan hadiah. Maka konsekuensinya apa? Kalau dia disebut sebagai setengah dari mahar
atau bagian dari mahar, maka kalau ketika si laki-laki, kalau ketika khitbahnya dibatalkan, baik itu yang membatalkan si laki-laki atau yang membatalkan si perempuan, maka syabakah tadi kembali ke si laki-laki. Ya, balik ke si laki-laki. Baik, bikhilafil hadiah, bikhilafil hadaya. Beda kalau statusnya itu hadiah. Kalau statusnya itu adalah hadiah, ya kalau sudah dikasih jangan dikasih, jangan diminta lagi. Ya, kalau sudah statusnya itu hadiah, maka ketika batal khitbahnya, batal akad khitbahnya, maka sudah menjadi milik si penerima. Mas'alah tasihul khitbatu bil kalimah hatta wa illam yuqaddim syai'an lil makhtubah. Khitbah itu kan apa, dengan kalimah, ya, dengan sharih maupun ta'rid tadi ya. Berarti kalau wanita yang tidak ada terikat iddah, ya sama sekali tidak terikat iddah, maka dia boleh dilamar dengan sharih, dengan sharih apalagi ta'rid. Meskipun hanya kalimat, tidak memberikan apapun, itu sudah sah. Di sini ada kesunahan ketika khitbah, yusannu taqdimu khutabin kalamiyah qabla al-khitbah. Khutbah nikah, khutbah hajat lah istilah. Wa khutbatun qabla al-aqdi fiha, yang dibaca alhamdulillah, 2 kalimat syahadat, sholawat, dan doa untuk si khatib dan si perempuan makhtubah. Mazhab Syafi'i itu menjelaskan ada 4 waktu kesunahan khutbah hajat dalam nikah itu. Pertama, si laki-laki sebelum melamar. Si laki-laki sebelum melamar itu khutbah nikah dulu. Khutbah nikahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ila akhir. Jadi ada alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wassalatu ala nabi, dan doa. Ya, dan ada yang menamakan wasiat takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha, dan seterusnya. Ya. Nah, baru dia mengucapkan, utarakan kalimat lamaran. Ya, saya ke sini bermaksud untuk melamar putri Bapak. Baik. Nanti putrinya setuju nggak? Ya, ketika setuju, misalnya setuju nih, si Bapak sebelum menjawab setuju apa enggak, khutbah juga. Ya, khutbah lagi. Nah, gitu. Terus nanti ketika akad nikah, ketika si Bapak, si wali sebelum mengucapkan kalimat ijab, itu khutbah lagi. Khutbah hajat tadi. Ya, khutbah. Nah, nanti si calon suami sebelum mengucapkan qabul itu khutbah juga. Cuman yang khutbah si laki-laki ini sebelum qabul ini khilaf di antara kalangan ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan afdolnya tidak perlu. Afdolnya tidak perlu mengucapkan khutbah karena khawatir akan merusak sighah akad. Begitu. Jahit. Tapi yang saya tangkap di Indonesia ini khutbah nikahnya itu pas habis akad. Ya, setelah akad nikah selesai, baru nanti akad nikah selesai dan ketika walimahan baru nanti ada khutbah nikah kan begitu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, jenis-jenis wanita. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wan nisa'u ala darbain. Wanita itu terbagi menjadi 2 jenis. Thayyibatin wa abkar. Janda dan perawan. Fal bikru yajuzu lil ab wal jaddi ijbaruha 'ala nikah. Wanita yang bikr, gadis, itu boleh bagi si ayah atau kakeknya memaksanya untuk menikah. Nah, ini ijbar.
Ini pertanyaan siapa kemarin tuh yang hari pertama ya tentang dipaksa nikah. Ini dia wali ijbar. Wathayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Sedangkan sayyib yaitu wanita yang sudah pernah menikah atau janda itu tidak boleh menikahinya kecuali dia telah baligh dan telah mendapatkan izin darinya secara lisan. Penjelasan dari Syekh Hisham, anwa'un nisa al-awwal al-thayyib. Thayyibat wa thayyib hiya man zalat bakaratuha biwat'in fi qubuliha walau haraman walau mukrahah. Thayyib adalah wanita yang kehilangan keperawanannya karena sebab jima. Lihat. Manzalat bakaratuha biwat'in, dengan sebab jima. Dikubul, ya, dikubulnya si wanita meskipun jimanya itu halal maupun haram. Meskipun mukrohah, meskipun karena diperkosa misalnya, mohon maaf. Ya. Pokoknya karena sebab jima secara mutlak, maka dia disebut thayyib. Sedangkan lawannya yaitu abkar atau al-bikr, hiyallati lam tazul bakaratuha biwata'in fi qubuliha. Yang dia tidak pernah berjima, ya, masih gadis, atau keperawanannya itu hilang bukan karena jima. Bisa saja karena kecelakaan. Ya. Bisa saja karena sebab haidnya terlalu kencang atau apapun lah. Pokoknya bukan karena jima. Kemudian faman khuliqat bila bakarah. Misalnya dia terlahir memang langsung tidak perawan misalnya, hilang keperawanannya. Au zalat bila wata'in, atau hilang karena bukan karena sebab wata', seperti kahadisin, kecelakaan atau apapun. Au syiddati tadaffuqi damil haid, atau darah haidnya terlalu kencang, maka dia tetap disebut bikr. Disebut apa? Bikr secara hukum. Jadi disebut thayyib kalau hilang karena sebab wata'. Kalau bukan karena sebab wata', maka tetap disebut bikr. Wal bikru yuzawwijuha abuha au jadduha wa in ala inda adamil ab au adami ahliyati. Nah, ada wali mujbir. Wali mujbir itu dua, yaitu bapak atau kakek dari si bapak tadi, ayah si bapak. Kalau si bapak tidak ada atau si bapak itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Bapaknya murtad, bapaknya gila, dan seterusnya. Ya. Maka boleh diijbar, dipaksa menikah. Si bikr, ya, si gadis ini. Faedah, yusannu. Nah, tapi tetap afdolnya, meskipun bagi wali mujbir nih boleh memaksakan si wanita menikah dengan calon pilihan bapaknya. Boleh. Ya, tapi tetap afdolnya disunnahkan tetap si wali, si bapak ini meminta izin dari si anak gadisnya. Idza kanat mukallafah, kalau dia apalagi dia sudah mukallaf, sudah dewasa, sudah baligh. Tatyiban li khatiriha, untuk melegakan hatinya, menjaga perasaannya. Wa sunnah fi idniha an yursilal alwaliyu ilaiha niswata thiqatin yanzurna ma fi nafsiha wal ummu aula bidzalik. Dan sunnah bagi si bapak untuk mengutus wanita-wanita yang terpercaya, yang paling afdal tentunya ibu, ya. Ibu untuk bertanya ke si perempuan, kamu gimana? Ini bapak punya calon nih. Ma, tolong tanyain si fulanah, anak kita, setuju nggak dengan pilihan bapak? Karena biasanya ibu kan lebih mengerti perasaan anaknya, kan begitu ya. Sunnahnya begitu. Tapi boleh dipaksa sama bapak. Boleh paksa sama bapak. Faedah, yusannu antuzawwijal mar'ata ba'da bulughiha hatta tusta'dan.
dan disunahkan juga ya menikahkan si anak gadis tadi setelah balik. Memang dalam Islam, dalam fikih Islam itu ketentuan menikah umur berapa itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau umur 9 tahun menikah boleh nggak? Sah nggak nikahnya umur 9 tahun? Hah? Di zaman sekarang umur 9 tahun nikah sah nggak? Nah SMP gitu, umur 10 tahun nikah gitu. Sah nggak nikahnya? Enggak lah. Sah nggak? Sah tapi nggak sesuai sama aturan negara, Ustaz. Ah iya. Sah tapi harus lewat sidang. Ah iya, lewat sidang, betul. Ya, itu sidangnya ada kalau di Indonesia ya. Tapi secara hukum fikih sah-sah saja. Tolong bedakan di sini ya. Jangan sampai mengira, oh kalau dibolehkan nikah usia dini, nanti gimana nanti dia, mohon maaf, malam pertamanya gitu. Tolong bedakan, boleh menikah dengan boleh digauli. Kalau dinikahkan mungkin boleh, ya. Tapi kalau untuk dijimai, sebelum si wanita ini bisa untuk menanggung jima, maka nggak boleh dia digauli. Jadi ketika umur 9 tahun dinikahkan, boleh, sah. Tapi 9 tahun dijimai boleh nggak? Nggak boleh. Haram, itu menyakiti wanita. Nggak boleh, tunggu sampai dia balik dulu. Ya, sampai dia dianggap cukup umur untuk melakukan jima. Jadi bedakan antara boleh menikah dengan boleh dijimai. Disunahkan menikahkan ketika sudah balik sehingga dia bisa dimintai izin. Kalau masih kecil minta izin gimana? Masih kecil nggak dianggap izinnya, ya. Tapi makanya tunggu dia balik dan dimintai izin. Nah, yasihu lil ab awil jad inda adamil ab aw adami ahliyatihi an yuzawwijal mar'ata al-bikr biduni idniha. Boleh bagi si bapak dan kakek kalau tidak ada bapak atau bapak tidak memenuhi syarat sebagai wali, itu memaksa si anak perempuan tadi untuk menikah. Meskipun tanpa izin si anak perempuan. Kenapa? Li'annal waliya huwa absarun nas bimaslahatiha wa yad'afu ikhtiyaruha fal mar'ah tara syai'an fir rajuli qad yu'jibuha ammal wali falahu nadratun ukhra. Ini ya. Penting nih. Dan memang faktanya begitu kebanyakan. Ya. Wanita itu kalau udah jatuh cinta sama cowok, ya itu biasanya buta, udah bucin kalau bahasa kita. Ya, pokoknya, wah cowok ini sempurna betul. Padahal si bapak ini mungkin tahu kalau laki-laki ini nggak benar. Tapi si perempuan ini karena udah terlanjur jatuh cinta mati. Ya. Pokoknya hilang akal. Ya, pokoknya digombalin dikit aja langsung gitu, lepek-lepek, dibeliin tas, dibeliin mobil. Padahal mungkin si laki-laki ini orangnya busuk gitu. Tidak benar akhlaknya, jauh dari agama. Tapi karena udah kena perangkap si wanitanya, jadi udah nggak bisa membedakan lagi mana yang baik mana yang buruk istilahnya begitu ya. Maka disinilah Islam syariat membolehkan bagi ayah dan kakek. Lihat dari tadi berapa? Dari 13 wali 10 wali. Tadi 10 wali yang asobah tadi yang bisa menjadi wali, hanya 2 orang saja yang boleh mengijbar, wali mujbir namanya. Memaksa si anak untuk menikah dengan meskipun tanpa izin si anak perempuan. Sisanya nggak boleh. Saudara laki nggak bisa. Pokoknya cuma bapak atau kakek. Udah, itu tok yang boleh memaksa. Karena orang tua laki biasanya bapak umumnya tentu akan memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Ya, karena dia lebih tua dan lebih punya pengalaman hidup lebih banyak dalam pernikahan, maka dia tentu akan memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Syurutu tazwid, tapi ini ada syaratnya ya, tidak sembarangan main kawin-kawinin aja.
Dari syaratnya, wahai para bapak, lihat syaratnya apa saja ini. Ini syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah pernikahannya. Pertama, an yuzawwijaha min kufin. Si bapak kalau mau menikahkan si anak dengan paksa, syaratnya calon yang diajukan sama bapak itu sekufu. Sekufu secara dainan, wanasaban, atau hirfatan. Anaknya solehah, terkenal perempuan solehah. Ya maka cari laki-laki yang soleh. Ya. Secara nasab anaknya bagus. Ya, maka laki-laki yang mau dinikahkan nasabnya bagus. Ya, nasabnya bagus. Misalnya mungkin yang mau dinikahkan ini perempuannya perempuan Arab Hadromi. Maka si bapak juga mencari perempuan laki-laki yang Hadromi Arab, gitu, biar sekufu. Ya. Kemudian secara status sosial, hirfatan, pekerjaan. Ya, si anak udah kerja, si perempuan udah kerja, gajinya 5 juta ke atas. Maka si bapak mencari pasangan yang juga nggak jauh beda dengan gaji si anak atau lebih tinggi bahkan. Ya, lebih tinggi. Ya, yang gajinya 5 juta sama atau yang 10 juta lebih tinggi daripada istrinya, daripada anak perempuannya. Sekufu. Kalau nggak sekufu, nggak sah pernikahan. Ini pentingnya sekufu tuh di sini. Ini syarat sah kalau mau menikahkan anak secara paksa. Yang kedua, alla yakuna az-zauju mu'siran bil mahar. Si laki-laki ini bukan orang yang tidak bisa bayar mahar. Artinya maharnya harus mahar misl. Apa itu mahar misl? Mahar misl itu mahar yang dilihat secara ini perempuan ini misalnya perempuan ini dia masih gadis. Kemudian dia hafal Quran 30 juz. Alumni pesantren, bisa bahasa Arab. Wah, S1. Wah, ini seperti ini, wanita seperti ini maharnya berapa kira-kira kalau di Jawa? Kira-kira berapa maharnya kalau wanita dengan kualitas kayak gini? Misalnya harga maharnya 5 juta misal 5 juta harga mahar. Maka si laki-laki itu bisa bayar mahar segitu. Ya, laki-laki yang ditawarkan oleh si bapak untuk anaknya itu harus bisa bayar mahar segitu. Yang ketiga, alla yakuna bainaha wa bainaz zauji adawatan la zahiratan wala batinah. Tidak boleh ada permusuhan antara si calon suami dengan si anak perempuan, calon istrinya. Baik permusuhan secara lahir maupun batin. Yang keempat, kurang satu di sini. Yang keempat adalah tidak boleh ada permusuhan antara si anak dengan bapaknya. Permusuhan secara zahir. Jadi kalau dengan calon suami itu tidak boleh ada permusuhan baik secara lahir maupun batin. Tapi kalau dengan bapak, antara anak si perempuan dan si bapaknya itu tidak boleh ada permusuhan secara zahir saja. Tapi kalau terkenal di kalangan orang ini si anak ini hubungan dengan bapaknya enggak harmonis. Ya, enggak harmonis hubungan dengan bapaknya, maka si bapak tidak boleh memaksa dia menikahkan putrinya dengan orang lain tanpa izin, tanpa ridho dari si anak. Ini syarat sah. Artinya kalau tidak terpenuhi 4 syarat itu, maka tidak sah ya si bapak memaksa menikahkan putrinya dengan pilihan si ayah.